Nah itu dulu pernah diancam-ancam apa ini nggak? Pernah diculik. Pernah diculik? Pernah diculik. Pernah mau dibunuh? Pernah. Rumah saya di dusun pernah dikepung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengkolen Podcast. Bengkolen Times Gaspol. Podcast dengan Gaspol. Seperti janji kita, dan hari ini perdana kita datangkan salah satu kandidat yang akan mencalon di Pilkada Gubernur Bengkulu 2024 yang akan dipilih secara serentak 27 November 2024. Dempo Exler. Kayak petinju ya manggilnya. Masuk ring ya. Masuk ring ya. Memang ini ring, Bang. Memang ring ya. Ring. Ring pilkada. Ring pilkada. Sehat. Sehat alhamdulillah. Yang sehat badan? Semuanya sehat lahir batin. Berarti kantong sehat juga. Kantong sehat. Nah, ini kemarin kita udah podcast sama Bang Ken ya. Ya. Sedikit banyak kita udah tahu ceritanya gimana Bang Soal Ken bisa berpasangan dengan dengan Dempo. Bung Dempo. Soal jalan jodoh. Ini kita kenalan dulu deh. Nah, lebih afdolnya nanti kalau kalian mau tahu soal profilnya Dempo, nah tonton video ini sampai habis. Lahir di mana? Lahir di Desa Gajah Mati. Sekarang Kabupaten Bengkulu Tengah. Sekarang Bengkulu Tengah. Tahu. Dulu masih utara dulu ya. Jadi utara dulu. Pas lahir masih Bengkulu utara. 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 Jadi pindah kelahiran ya. Udah kelar ya. Mekar lahiran Oke. tahun 86. 86. Masih muda, Bang. Masih muda. Masih. Jadi kalau ada orang 86 berarti aman itu. Pilkada 2024 itu 86 kan. Di 86 kan. Gitu. Tahun 86 ya. Apa ini kalau biasanya kalau Gen Z itu apa? Bintangnya apa? Bintang Aries. Aries Oh, ya. Aries. Yang sama bintang Aries 1 ya. April. Nah, 1 April. Oh, baru. Jadi kalau baru dalam tahu Aries nih. itu memang itu bintangnya para pemimpin. Bintangnya para pemimpin. Iya. Oh. Oke. Lahir di Bengkulu Tengah. Dulu kecil besarnya di mana? Saya Gajah Mati itu lebih dikenal orang dulu ya. Itu ex marga Semidang Bukit Kabu. Apa tuh? Marga? Semidang Bukit Kabu. Apa itu? Salah satu marga tertua di Provinsi Bengkulu. Nah, mungkin banyak orang nggak tahu kan? Ya. Itu penting mungkin dijelaskan juga ke publik, ke anak-anak Bengkulu. Jadi Bengkulu salah satu marga tertua itu ya marga Semidang Bukit Kabu. Oke. Nah, itu dari era zaman kerajaan dulu sudah ada, bukan marga buatan Belanda, bukan. Tapi itu memang marga pada zaman kerajaan dahulu. Sukunya apa itu? Sukunya itu suku Serawai. 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 Oh, Tapi bukan selatan, Serawai ya. Serawai itu bukan selatan. Nah, Oke. Terus Lahir besar di sana ya? kan Dempo itu kan kalau orang tahu itu kan Dempo itu kan nama Perkara Lam ya. gunung Pegaralam. Oh ya, nama. Kenapa namanya Dempo? Ya karena kan memang sebagian kaki Gunung Dempo kan provinsi Bengkulu. Oh, memang namanya itu diambil dari nama gunung. Memang itu? nama gunung. Oh. Nama gunung. Kalau dalam bahasa Sanskerta itu Dempu. Dempu. Nah, itu dalam bahasa Sanskerta. Artinya Dempu itu artinya yang punya. yang punya. Iya. Oh, berarti yang punya Yang Bengkulu maha ini kuasa. gitu. Oh, yang maha kuasa. Yang berkuasa. Oke. Itu dalam bahasa Sanskerta ya. Sanskerta. Versi Sanskerta Sriwijaya. Sriwijaya. Ya. Nanti kalau ada yang pengen tahu itu nanti kita terus poin berikutnya kan. Poin berikutnya. Nanti panjang kajiannya kan. Tapi memang ada darah Pegaralam Ada. Saya harus akui, memang darah pengalaman saya ada. Dari Semidang Gumai. enggak, misalnya dari ibu atau dari Bapak. Dari bapak ya. Nah, gitu. Kalau ibu memang Memang Benteng. orang Bengkulu Tengah Benteng asli. Nah, terus Dempo di belakangnya nih Exler. Exler. Kenapa kayak British-Britishan? British-Britishan. Karena itu memang takdirnya berterkenal. Oh, Gitu. gitu ya. Ya mungkin orang tua sudah berpikir jauh dulu kan, sudah visioner kan. Orang tua bagaimana agar anaknya cepat dikenal orang kan. Oh. Walaupun papa saya nggak tahu SD,
emak nggak sekolah, emak tuh apa nggak tahu kan. Tanya mungkin dia punya visi besar kan, agar anaknya cepat naik permukaan kan. Kan nggak ada orang namanya yang aneh-aneh kan. Mungkin se-Indonesia ini cuma saya yang namanya Dempo Esler. Ya, coba cari di data ini ya. Data Dukcapil ada nggak namanya? Misal kalau Bang Wanda tuh banyak Bang, banyak. Ada Wanda Hamidah. Betul. Ya, Bang saya Ben itu juga banyak. banyak sekali. Jadi itu kalau kan. Dempo Esler tidak akan ada selain Dempo yang ini. Oh, berarti pinter orang tuanya ya. Iya, visioner. Visioner ya. Visioner. Dulu sempat mencicipi TK nggak? Nggak tahu TK itu apa dulu Bang. Taman kanak-kanak itu. Saya aja kan? masuk SD itu telat tuh, 7 tahun. Oh, telat masuk SD. Iya, karena kan di dusun. Oke. Di Dulu dusun. SD di mana? Saya SD di Desa Gajah Mati. Dulu belum desa namanya. Dulu tuh masih dusun. Dulu masih Desa Karanganding namanya. Karanganding. Nah, dulu tuh namanya Marga Sembilan Merkabu. Lalu zaman Soeharto berganti namanya Desa Karanganding. Kenapa menjadi Desa Karanganding bukan Sembilan Merkabu? Ya ini kan cara pemerintah mengelabui sejarah kan. Iya. Nah, kan begitu. Dijadikanlah semua tanah leluhur kami itu tuh tanah taman buru. Oke. Taman buru tidak boleh dikebuni, tidak boleh ditanami, padahal itu tanah marga kan. Ya. Yang sudah berabad-abad dihuni oleh manusia. Tiba-tiba zaman Orde Baru, zaman Gubernur Prapto itu ditetapkan menjadi taman buru. Nah, inilah celaka pemerintah ini kan. Tanah ulayan, tanah adat di taman Tanah buru. adat. Jadi, Sehingga tidak bisa kita mengklaim itu tanah kita kan. iya. Banyak diusir dan lain-lain. Sampai sekarang, sehingga orang yang berkebun dianggap melanggar, padahal itu memang tanah nenek moyang kami kan. Nah, itu sedang saya perjuangkan juga sebenarnya salah satu poinnya. Salah satu poin yang Dan diperjuangkan tahun di sana, 73-an tuh berganti menjadi desa. ya. Desa. Disamakan undang-undang nasional kan, undang-undang desa. Dan kita terdampak menjadi juga desa. Padang masih mending ada nagari gitu kan. Ya. Nah, kita di Bengkulu terbawa-bawa arus karena Gubernur Prapto dikatakan orang dekat Soeharto. Semuanya di desa semua kan. Ya. Nah, berbentuk desa Karanganding. Lalu tahun 2020 ke atas saya bantu teman-teman untuk memekarkan dari satu desa menjadi 9 desa gitu itu. Oh. Nah, waktu kita setelah mekar benteng, saya pun perjuangkan mekar desa dan mekar kecamatan. Mekar kecamatan. Nah, saya yang buat proposal tuh mekar desa. Oh, udah bisa bikin proposal. Oh, udah bikin proposal. Waktu itu udah kuliah atau masih SD? Itu SMA. SMA ya. Masih SD. Udah SMA ya. Kalau SMP di mana? Sama, SMP di Bengkulu Tengah, itu di SMP 3 Talang 4 kalau dulu kan. Sekarang dia masuk Sidang Lagan, Tabalagan. Iya, Tabalagan. Ya. Nah, dulu dari rumah dusun itu ke SMP itu kalau jalan kaki itu ya 4-5 jaman. 45 jam. Dan tanah kan. Oke. Makanya kalau pas saya posting di kita tuh ngomong mungkin nggak ada lagi pelosok, ya betul kini. Karena Dempo udah ada provinsi udah bangun jalan aspal situ kan. Iya. Dulu udah ada gitu kan, mobil udah ada yang lewat, jalannya kan gitu. Itu SMA juga di. SMA saya hijrah ke Kota Bengkulu. Oh. Saya katakan Kota hijrah Bengkulu karena memang saya masih SMA. full total pindah secara pribadi kan. Oh. Saya kos, pindah ke kota, sambil kerja sambil sekolah, dan agak memaksakan diri ke kota. Kenapa memaksakan diri? Memaksakan diri dalam artian kabur dari rumah atau gimana ini? Enggak, memaksakan pokoknya harus sekolah dari kota. Oh. Jangan dusun lagi. Kenapa? Karena saya melihat kan biasanya kan orang dusun tuh kalau tamat SMP tuh nikah, kebun kan. Iya. Saya tidak mau kan. Saya harus berpendidikan. Saya nekat daftar sekolah di Kota Bengkulu tanpa pernah melihat apakah sekolah itu dulu favorit atau enggak. Enggak, saya daftar aja. Daftar aja. SMA? 5. SMA SMA 5. Pas udah pengumuman saya diterima, saya baru tahu bahwa ini SMA favorit gitu kan. Oh, SMA 5. Favorit itu. Awalnya nggak tahu. Ikut ujian nggak dulu tuh waktu masuk SMA 5? Kan Ujian nilai. Nilai ya? Nilai. Sesuai nilai. Nilai rapor sama nilai NEM tuh kan. Nem. Berarti pintar. Iya, masuk golongan pintar. Masuk pintar. Versi NEM. Versi Nem ya. Karena belum tentu orang pinter rapotnya bagus. Terus saya tapi lewat secara lewat di stadion, wah ini sekolah nih. Ah, saya daftar di situ kan. Versi Eptanas. Hah? Versi Eptanas. versi Eptanas ya. Ya iya. Dulu masih Eptanas dulu. Kalau mereka ini tidak tahu. Habis itu hijrah dari pelosok desa ya, Iya. ke kota, Kos, ngekos, sawah lebar, dapat sekolah favorit, favorit. lanjut kuliah di Kagetnya saya waktu SMA kan. Orang ini kan sekolah diantar pakai mobil, Iya, iya. pulang dijemput pakai mobil.
Ternyata dulu zaman saya itu SMA itu rata-rata anak pejabat semua kan. Ya. Anak pejabat. Sampai hari orang ini juga kaya. mungkin Sampai kini masih. masih Bang ya. Nah, itu. Sampai gini. Lebih kalau gini lah. Saya sempat telat bayar SPP, ribut dengan guru bidang kesiswaan. Saya ingat namanya Pak Daud. Enggak apa-apa sebut nama kan. Masih ada. Sekarang Pak? dia pejabat di provinsi. Dulu pernah pejabat. kadis di Kaur ya. Saya sempat pernah ditampar kan. Nanti mana-mana didengar. Saya nggak kata dia. Ini anak nakal ya Pak Daud ya. Saya tak SPP, dia bilang cepat telepon tuh gaya kau tuh kan. Saya bilang bagaimana teleponnya, pakai sengkuit handphonenya, tahu sengkuit Bang? Apa tuh? Arit untuk mengumpul sempit. Itu menumpul. Oke. Mana kita punya telepon ya Bang? Iya. Itu. Jadi Telat bayar, kan? Gara-gara telat bayar ditampar. Iya, ribut lahirnya kan. Memang jiwa-jiwa pemorot tak ada lahir SMA. udah dibentuk dari sejarah ya. Iya. Berarti. Yang paling berkesan dulu SMA apa? SMA Selain ditampar. SMA yang paling berkesan ternyata untuk orang untuk mau mengenal kita agar punya pergaulan kita harus membuktikan siapa diri kita. Saya terasa betul dulu, mohon maaf nih, SMA 5 kan. Nggak ada yang mau berkawan sama saya nih Bang. Saya ini orang buntu kan. Jadi kalau mau banyak teman jangan buntu ya. Nggak ada yang mau sama saya loh. Teman-teman ke kantin saya enggak kan. Ya. Kantin, dah saya bilang kan. Ngapa? Biar sehat, padahal nggak ada duit kan. Iya. Gitu kan. Saya punya teman itu, tapi ini saya off the record namanya ya, nanti nggak enak kan. Setelah salah satu orang teman saya itu berkelahi dengan senior, sama-sama taekwondo berkelahi. Padahal sehari-hari dia tuh dengan saya nggak pernah teguran, karena dia orang kaya kan. Saya kasihan, saya bantu, menang lah belagu betul kan. Nah, jadi kawan akhirnya kan. Sejak hari itu dia sering traktir saya makan. Tapi waktu SMA pernah punya jabatan misal di OSIS di ekstrakurikuler. Saya ketua misalnya? pramuka SMA 5. Oh, ketua pramuka. Waktu kelas 2. Ketua pramuka. Saya memang hobi di pramuka dari SD SMP kan. Memang dulu kalau zaman-zaman kita dulu ini generasi milenial kita nih jatuhnya. Iya. Nah, Gen Z ya. Nggak tahu kalau generasi Gen Z sekarang. Kalau generasi milenial dulu yang pacak berantem galak diajak ke kantin dibayari, dibandari gitu. Saya bagian itu dulu. SMP itu Bagian itu. Reman kawan ya. Habis SMA 5 lanjut ke UNIP ya. Lanjut ke UNIP. UNIP ya. Lanjut ke UNIP, balik dusun mau lapor dengan Gae lah tamat SMA, belum sempat ngomong, Gae lah ngomong kan. Sudah alhamdulillah saya kuliah SMA. Itu ada tanah kosong, Mbak tebas lah, suruh ngebun kan. Suruh ngebun. Wah, saya bilang kan di mana di situ kan. Saya karena saya tidak pernah bantah perintah orang tua, saya tebas. Oh. Tebas. Sempat. Bahkan saya tuh menyimpan sebuah undangan, saya itu diterima di Perguruan Tinggi Pulau Jawa. Saya mau ngambil HI ketika itu kan. Iya. Nah, saya simpan deh sampai sekarang gitu kan. Lalu ke Bengkulu mau ngurus jasa. Karena kata Gae kan jasa diurus, siapa tahu nanti lowongan kerja di PT-PT kan. Nah, Iya. itu Gae kan kerja di PT-PT gitu kan. Saya nggak bantah, saya ikutin. Tapi dalam hati tetap ada gejolak kan. Ke SMA 5 lagi ngurus jasa, legalisasi dan lain-lain. Mampir ke rumah kawan. Kawan yang ngomong, "Udah daftar kuliah di Unipo?" Saya kan gengsi ngomong udah daftar kan, oh, yang udah daftar, dia bilang kan, kapan? Nah, itu kan. Daftar lah sama dia tuh bareng. Udah ada duit, pakai duit kawan itu. Pakai duit kawan itu, saya ingat betul tuh 85 ribuan waktu itu daftar. Waktu itu kan ikut apa nama itu ya? Itu ujian itu ya? UMPTN. UMPTN. Ujian masuk Perguruan Tinggi Nah, Negeri. sudah ujian, saya dulu punya impian ngambil HI, saya ambil yang ada itu negara-negara loh, jurusan administrasi negara. Jadi semua pilihan saya buat sama. Jurusan pilihan administrasi negara, pokoknya negara-negaranya kan gitu kan. Sudah ikut tes, saya tinggalkan dusun lagi. Dusun, saya ngurus kebun lagi, saya jadi karet, nanam. Ke Bengkulu lagi, mampir rumah kawan tuh lagi, ditengok kan, daftar di koran, kan diumuman pakai koran kan. Di koran. Nah, stabilo, nah mungkin itu kan, lolos kan. Lolos. Daftar ulang kan, ayo saya bilang kan, duit tidak ada kan. Ini kan Fakultas apa? Fisipol Unip. Jadi daftar ulang, kami gak ada yang motor kawan. Tiga itu kan. Saya bilang pinjam dulu duitnya, kasih ganti dengan daftar lah. Daftar. Nah sejak hari itu saya jarang pulang ke dusun. Saya kuliah. Gaya itu bak kemak maksudnya. Iya.
Takutnya anak Gen Z udah tahu gaya apa kan. Nggak tahu orang tua saya kuliah. Dia tahu tuh saya kuliah semester 4, salah semester 5. Oh, orang tua baru tahu setelah semester 4. Jadi saya selama 3 semester itu demo di Prapto, nyegel Semen, Bang. Semen Prapto Bang. Ya. saya Iya, Semen anti Yahudi kan. Oh, itu Semen. Masuk TV kan. Palestina itu. Diwawancarai saya di khusus dengan Metro TV, guys nengok saya. Wah, ini kuliah kan. Oh, taunya Ya, gae itu. pas nonton TV. ya. Itu dia pikir saya ini kerja di Bengkulu Bang. Gitu. Jadi aktivitas di kampus selama itu kan dikenal Bung Dempo ini apa aktivis juga. Iya, saya dari awal kuliah sudah aktif. Saya itu ikut training HMI itu 1 hari setelah ospek. Setelah ospek. Setelah ospek, saya ikut training di fakultasnya Bang Wanda di ekonomi. Oh. Ekonomi dulu tuh. Jadi kalau di Unip dulu biasanya kalau anak-anak FISIP termasuk dari komisariat yang lain itu ketika ekonomi mengadakan LK1 latihan kader 1 biasanya banyak yang dari Banyak. komisariat lain ikut ke ekonomi. Saya nggak tahu kalau di sini juga ada HMI dulu tuh. Tapi di zaman itu atau kalau zaman sekarang kan. Saya sekarang ikut di udah ekonomi LK. Yang misal dari komisariat Unihas, UMB itu biasanya ketika LK1 HMI banyak yang ikut. Oh, bahkan yang dari kampus lain pun ikut. Iya. Saya masih hafal ketua komisariat namanya Bang Edo, sekumnya namanya Bang Rendra, Oke. bendumnya namanya Mary. Nah itu ketua panitia namanya Arif. Oke deh, tapi kan HMI ini dikenal ya sudah banyak menciptakan kader-kader yang itu jadi politisi, pengusaha, nah terutama untuk politisi deh. Kalau pilgub ini yang murni HMI cuma Dempo Bang Ken. Dempo Bang Ken? Iya, dia yang punya HMI, Bang Ken HMI. Oh, Yang lain enggak, lain itu separuh. yang pasang. Ya. Kalau Helmi kan HMI juga kan? Iya, Helmi tapi Hasan pasangannya HMI, tapi pasangannya belum tahu. Nah, kan? Enggak. Gitu. Rohidin juga. Pak Rohidin HMI ya? Iya, Iya, makanya. tapi pasangannya kan belum jelas. Ya. Kalau Bu Meriani Nggak tahu kita. Belum pernah dengar. mungkin HMI versi Toyota kan? Tapi kalau yang Bercanda. ya. Makanya kayak maju independen karena emang statuta di HMI itu bersifat independen kan. Tapi Pak Mian itu GNI. Nggak tahu gitu bang. Enggak ya. Karena kan kalau PDIP itu Jadi kan bang di GNI. DADRT kita bang HMI itu sifatnya adalah independen kan. Independen. Kayak memang jadi independen gitu. Nah, tokoh-tokoh HMI deh, kita kenal nih. Ini yang Pak GM ini juga ininya HMI nih. Tokoh-tokohnya HMI yang sekarang ya tenar lah, baik di perpolitikan. Bukan baik sekarang, dari bisnis. dulu. Iya dari dulu. Yang sekarang, yang maksud saya itu yang sekarang masih ingat nama-namanya siapa aja? Ya banyak lah. Selain kan tadi Dempo, Bang Ken, terus siapa? Rohidin, Helmi. Rohidin. Nah yang lain-lain siapa lagi tuh? Yang politisi Ridwan Razi, kader-kader. Ridwan Razi. Iya. Ibu Retno. Ibu Retno atau sekarang. Rektor Unip ya. Rektor Unip itu beberapa periode kan Pak HMI Heri, semua. Oh. Pak Ahmad Hasan. Muhammad Hasan. Direktur bisnis Bang Bengkulu. Yang dewan jadi dewan siapa aja? Banyak. Kalau periode kemarin ya saya Usin, Oh Bang Husin HMI juga. HMI. Itu. Lambang Tengku. Kak Ya, Smito. sekarang, Ya, sekarang terus siapa lagi? Kusmito. Kusmito. banyak. Banyak itu. Yang jadi dosen apalagi lah ya. Apalagi. Hampir merata ya. Ya istriku, istri Bang Ken, kan dosen semua. Istri saya juga lah. Kader HMI semua. Sayanya yang nggak kader HMI. Oke. Dempo Exler saya tahu betul waktu saya masih wartawan di salah satu media terbesar di Bengkulu ya kan. Nama Dempo Exler paling dicari untuk urusannya kalau ada namanya demo. Demo, pengen sifatnya Ya sih. Jadi kalau ini ada kasus korupsi nih, siapa aktivis yang mau diwawancari? Pasti muncul namanya Dempo Exler di pemberitaan besoknya itu. Nah itu dulu pernah diancam-ancam apa ini enggak? pernah culik, Pernah diculik? pernah mau dibunuh pernah. Rumah saya di dusun pernah dikepung. Dikepung. Dan sekarang alhamdulillah dulu orang yang ngepung-ngepung itu jadi personal kita.
Jadi pendukung. jadi pendukung kita sekarang. Oh. Dan mereka sudah bersumpah siap setia lahir batin. Wah. Ngapa kayak ceritanya Prabowo ini? Dan nanti mereka akan deklarasi sendiri. Oh gitu. Akan deklarasi nama timnya adalah Laskar Bukit Barisan. Laskar Bukit Barisan. Iya. Itu. Jadi pengalamannya sebagai aktivis dulu itu ya pernah Iya. diculik. Bahkan mereka yang mengakui, mereka tuh pernah menculik saya gitu kan. Bukan saya yang tahu, mereka yang ngakui. Oh. Mereka datang menyampaikan permohonan maaf karena dulu pernah melakukan itu atas perintah orang karena ya demi bayaran kan. Iya. Itu. Itu yang pas perkebunan itu. Zaman 2007 2008 zaman mulai demo-demonya ini Pak Gubernur Gusrin. Oh iya. Kasus korupsi multi years, Spendagate dan lain-lain kan. Iya, iya. Gitu. Bahkan saya tuh pernah membuat sebuah panggung terbuka di kampus. Saya bersumpah saya tidak akan bertuhan kalau, mohon maaf ya, ini bukan kita memburukan ya, ini pengalaman perjuangan kan, jangan tersinggung nanti pendukungnya kan. Saya katakan saya tidak akan bertuhan kalau Pak Gusrin tidak harus penjara. Karena saya yang getol tiap hari demo kan. Iya, iya. Saya ingin membuktikan perlawanan itu berhasil. Iya. Dulu zaman itu memang sering demo kan, Pak Denny. Kalau udah ada demo, ya hari itu ada demo, pasti yang nongol di mimbar itu namanya Dempo Exler. Tiap hari bosan pula aku nih. Tiap hari Enerpol nulis tiap hari berita Dempo terus. Memang terkenal waktu itu. Rajanya demo. Sampai tiap hari ini. Tiap hari. Dan sekarang masuk di jalur politik. Mungkin yang kampus cukup itu ya perkenalannya ya Pak Denny. Nah kita langsung. Wah udah 20 menit itu. Kita bahas soal yang mantan aktivis tadi, yang pernah diculik tadi, orang dusun yang apa tadi? Diremehkan. Yang diremehkan. Terus anak yang sekolah di sekolah favorit tapi buntu. Sekarang maju kontestasi pemilihan gubernur Bengkulu. Anak muda ini sempat dikatakan dan sempat diremehkan karena punya apa Dempo nak maju pilgub. Karena maaf nih, kita nggak bisa mungkiri bahwa sudah udah 1 dekade atau 2 dekade nih, semuanya untuk maju itu konotasinya dengan uang. Tanci ya bahasa dusun ya. Caci. Nah, kalau bahasa Rejangnya caci. nanti kita cek dompetnya Bung Dempo Exler ini. Dapat dompet bang. Waduh, belum ya, berarti katanya memang dari sini. Tapi berani maju pemilihan gubernur. Ya. Ini yang akan kita tanyakan, termasuk ada beberapa pertanyaan netizen. Kita sambil live TikTok nih ya. Nah, tadi saya belum mantau, nanti saya cek lagi. Pertanyaan-pertanyaan netizen tentang Dempo yang hebatnya lagi nih, ya maaf, Anda bisa mencalon sebagai gubernur. Tapi kalau hitung-hitungan kebiasaan ya, seharusnya Anda itu paling tidak wakil. Tapi belum tentu kan? Belum tentu. Anda menerobos itu dan Anda dikenal sebagai anak muda visioner yang berani bertarung di kancah politik. Itu terinspirasi siapa? Sebenarnya ini agak terlambat bang. Mestinya kita maju wapres harusnya kan? Harusnya maju wapres. Harusnya kan? Karena kebetulan bukan anak presiden aja mungkin. Saingan Gibran presiden. Kemarin karena Bung Kontem belum punya podcast kan. Oh mungkin belum. Jadi bisa deklarasinya dari sini gitu. Mendetek kan. Betul. Oh tadinya mau maju presiden. Kan kalau coba dari dulu sudah ada Bung Kontem nih forecast detek. Pasti akan terasa alternatif Prabowo kan kita jadi wapresnya kan, nggak Gibran kan. Oh itu. Nah. Saya ingat betul 2 tahun yang lalu saya pernah gini mengatakan 2 tahun yang lalu ya, ini undang-undang mesti digugat, saya bilang kan nggak boleh 40 tahun ini. Betul. Karena ini mempersempit regenerasi. Nah tiba-tiba 2023 ada yang gugat kan undang-undang kan. Wah saya bilang kan ini kan saya pernah ngomong 2 tahun yang lalu. Gitu. Karena apa, saya bicaranya bukan soal ego anak muda ya, tapi demografi Indonesia itu sudah 60% usia orang itu 17 sampai 39 gitu. Kan gitu. Artinya banyaklah jumlah anak muda yang usia itu.
Tapi kok dipatok usia segitu untuk nyalon? Ya. Nah itu. Cuman persoalannya kan hanya pas dengan momen. Pada saat anak presiden mau mencalon, undang-undang itu digugat. Nah, ketika saya bilang, wah ini ketika ada gerakan menggugat undang-undang, saya wah ini kesempatan yang pejabat pres minimal kan. Ya. Tapi karena belum ada podcast. Kalau kemarin umur itu masih patokan, atau kemarin anggaplah pilpres kemarin itu Bung Depo punya kesempatan untuk maju pilpres, akan maju. Kan maju pilpres. Maju pilpres kita. Nggak jadi nyalon gubernur. Jadi gubernur. Oh, karena nggak bisa maju pilpres. Karena nggak ada independen. Tapi karena belum ada independen kan. Oh. Nah, nanti kita gugat dulu undang-undang, terus ada presiden independen. Bisa presiden itu bisa lewat independen. Nah, Kalau 5 tahun lagi ternyata. insya Allah nanti kita berhasil pilgub ini, kita memenangkan pilgub Bengkulu menjadi independen, dan ini menjadi sejarah baru Indonesia karena belum ada gubernur independen. Ya. Insya Allah nanti kita akan menggugat undang-undang ada capres independen. Biar bisa nyalon Biar bisa presiden. nyalon presiden. Jadi presiden apa wakilnya? Dan presiden. Presiden. Amin. Tidak berubah. Itu kan Nah, pertanyaan nyalon. Bang Benny beberapa tahun lalu kan. Iya. Nak nyalon katanya. Dulu pernah aku tanyakan kan setahun lalu. Nak nyalon. Nah, ini di dalam hati kan, dalam pikiran kita kan, Dempo ini paling wakil lah. Kita tanyakan, dia jawab, nak jadi gubernur. Kalau nyalon presiden pun ini paling wakil lah pun ini. Enggak jadi presiden katanya. Itu kan. Nah, dasar dari pemikiran itu apa? Yang mana Bang? Yang presiden yang gubernur? Dua-duanya. Kita turun ke gubernur lah ya. Ya, gubernur. Karena pilpres sudah lewat kan. Iya. Nanti kita bahas presiden nanti setelah pelantikan presiden kan. Setelah jadi gubernur. Jadi gubernur. Saya kan keliling nih Bang ya. Keliling di Bengkulu ini dari 1.500 desa itu udah hampir 600 lebih saya keliling. Oke. Rata-rata anak desa itu tidak pede tampil, minder. Dia punya mentalnya tuh sudah kena down duluan. Ya. Bahwa beranggapan bahwa orang itu bisa menjadi pemimpin di daerah kita ini, jangankan level gubernur ya, jadi DPR kabupaten, jadi bupati, apalagi gubernur kan, Ya. itu frame-nya mesti anak orang kaya Ya. atau turunan pejabat. Nah setelah itu nggak bisa, nggak boleh. Kita nih orang dusun tuh cuma bekerja bela kan, tamat sekolah lama kerja, kuliah itu cepat-cepat tamat bang, lama kerja, itu terus frame dibangun. Oke. Itu memang hak orang, Ya. bukan hak kita. Nah itu yang dibangun terus. Kalau ada anak muda maju, sudahlah sadar diri, gitu kan, Ya. sama kita. Nah saya mau dobrak itu. Kenapa? Nanti ketika Dempo jadi gubernur terpilih, orang lihat, oh ya Bang Dempo tuh orang dusun, Saro, Buntu, masa jadi gubernur, berarti kita bisa juga, nah, gitu kan. Oh. Kenapa karakter kita orang Bengkulu ini akan melakukan sesuatu itu kalau ada contoh. Nah kalau nggak ada contoh nggak berani melakukan. Karena mindsetnya sekarang itu orang kalau mau maju harus punya modal. Heeh. Harus punya duit. Tapi Kalau bahasa hukumnya kan mesti ada jurisprudensi dulu kan. ya, Itu nggak berani. Nah harus ada modal. Konotasinya apa? Mesti anak orang kaya atau ya, anak pejabat kan. pejabat. Nah kita orang dusun, bak kita bukan pejabat, Ya, makan saro, buntu pula. nggak mungkin. Nah kata nggak mungkinnya mesti dihapuskan. Hapuskan. Nah itu. Jadi dengan majunya persepsinya- ini akan mengasih contoh bahwa modal itu tidak mesti uang, Ya. tidak mesti materi. Contoh gini, Tapi- Bang. Salah satu motivasi lah. Kalau kita mau ke Curup nih dari Bengkulu, Ya, memang yang termudah itu kan naik mobil mewah, ya, nyaman, soal banget teraso, pakai AC, pakai tidur-tiduran, sopirnya pulau kan bang? ya. Ada snack pulau, ada snacknya pulau, ngerokok pakai apa namanya itu atapnya buka tuh? Ada atapnya terbuka. Apa itu? Eksosio apa ini ya? Nah, sunroof, Build up, sunroof. build up. Oh, sunroof. Nah, sunroof. Build up. Nah, memang nyaman, so tiba-tiba apa nyampai. Ya, Nah, lalu apakah kita nggak begitu? Bagaimana ke Curup? Jalan kaki. jalan kaki. Makanya kalau kita buka apa nama itu map, kan ada pilihan tuh, naik bus, naik mobil, mau jalan Ya. kaki kan? Ya. Aha. Kalau naik mobil sekian jam, jalan kaki sekian hari kan? Ya, Nah kita jalan kaki, nyampe juga. sampai juga. Lalu bagaimana mengalahkan mobil? Mobil itu pasti ada waktunya bannya pecah. Hmm. Mobil itu pasti akan ada waktunya mogok. Mobil itu pasti akan ada waktunya dia tergelincir di jalan. Karena waktunya habis minyak. Ada waktunya sopirnya ngantuk. Nah kita nggak mungkin habis minyak kalau jalan kaki. Ya. Nah, Paling minum air putih. minum sungai. Air itu filosofinya bang. Eh. Artinya apa? Jangan, kata itu modal kita, modal kita. Makanya saya pasahkan diri setiap minggu berlari, naik gunung, naik bukit. Kenapa?
Kalau ini pilkada sparring lari, saya pasti menang. Gitu kan. Bagus ininya ya, buat motivasi lah ya, buat motivasi masyarakat Bengkulu juga Gen Z bisa belajar dari sini bahwa tidak semuanya diukur dengan uang. Tapi Jadi semangat pun, modal itu bukan cuma uang, iya. Contoh nih saya. kemauan, Bang Ben bikin podcast nih. kemampuan. Apakah ada dulu alatnya baru mau buat atau mau dulu baru ada alatnya? Mau Dulu Mau kan? dulu. Nah, begitu kira-kira Bang. Betul. Mau dulu menjadi gubernur, Tuhan akan memberikan pertolongan. Betul. Dan ini didapat dari nol semua. Nol semua. Karena nggak kan mungkin ada dulu barangnya baru enggak ada ya gitu kan. Iya. Jadi kalau dulu kami dimotivasi awal-awal jadi wartawan itu yang dilihat itu kemauan, Ya. baru kemampuan. Karena kemampuan itu kan bisa diasah. Iya, Bisa Bang. diasah. Sepakat. Betul sekali. Tumben kau. Kalau dulu ada seminar Bang, seminarnya siapa tuh tulis sama Ringin ya, yang motivator bisnisnya, cara gila jadi pengusaha. Ini kita buat cara gila jadi gubernur. Cara jadi gubernur. Cara gila jadi gubernur. Jadi nanti kita tunggu video kalau beliau jadi gubernur ya. Nah, kalau Amin. beliau jadi gubernur ya. Bukan kalau Nanti- Bang, bukan kalau Bang, ketika jadi gubernur. Oh, ketika jadi gubernur, oke. Ketika Dempo jadi gubernur, kita tunggu videonya tutorial jadi gubernur. COD ya, jangan lupa lah. Oke, nah kita ke poin-poinnya pencalonan beliau di pilkada gubernur. Kalau ceritanya udah denger kemarin dari Ya. Bang Ken ya kan. Silakan tonton videonya Bang Ken ya waktu podcast sama kita. Nah, sekarang Dempo. Ini pertanyaan-pertanyaan netizen. Maaf nih ya, walaupun masih pertanyaannya bukan pertanyaan wah nanti Dempo dari partai mana, modalnya gimana apa ini enggak. Pencalonan Dempo itu dicurigai, maaf. Dicurigai, kita belak-belakan aja. Kalau di Bengkulen Times itu gaspol ya kan. Lantak-lantak baik gitu kan. Pencalonan Dempo Bang Ken ini ya, Dempo kader terbaik yang pernah dibuat, salah satu kader terbaik yang pernah dibuat oleh Partai Amanat Nasional. Bang Ken pendiri. Salah satu Ya, pendiri termasuk salah Partai satu Amanat pendiri. Nasional di Bengkulu. Nah, Dengan mama tidak? nggak usah lah bawa. Itu udah terungkap di video Bang Ken tuh kan. Nah, jadi ini seperti Dempo Bang Ken ini sedang melawan di balik kekecewaan keduanya terhadap Helmi Hasan. Benar nggak itu? Bukan melawan Bang, menyelamatkan partai. Lebih ini lagi ini jawabannya. Bukan, menyelamatkan visi partai. Berarti PAN sedang tidak selamat. Ya, kita kan mempersiapkan keselamatan. Selamat kan bukan berarti orang jatuh selamatkan, tapi dipersiapkan keselamatan partai ini. Jangan sampai partai ini kandas nanti kan. Itu harapan kita sebagai orang yang pernah dikader kan. Pernah ada. Kan begitu. Sama nih, kayak saya pernah ber-HMI. Saya kan tidak mesti jadi pengurus HMI hari ini. Tapi saya sebagai orang yang pernah dikader, saya mesti berkontribusi, bantu adik-adik LK, gitu kan. Nama baiknya dijaga gitu kan. Iya. Jangan sampai pengurus itu dimasuki orang nggak liar gitu kan. Oh, berarti Anda menilai Nah. PAN itu sedang sakit. Sebentar, kan waktu awal-awal kemunculan Namo Dempo mau maju independen, kan muncul isu pemberitaan Dipecat. bahwa Dempo Ya. terancam dipecat. Tapi Bahkan kemudian bukan terancam, bahkan ada yang mengatakan sudah iya dipecat. sudah dipecat. Tapi kemudian Cabut KTA-nya gitu kan. ya kemudian DPW. Bang Helmi Hasan selaku ketua Membantah. DPW membantah itu dan menegaskan bahwa Dempo itu tidak pernah dipecat dan sampai hari ini masih statusnya kader PAN. Nah sekarang dari Demponya, Itu kan polemik sama mereka, Bang. nah kalau sampai hari ini artinya KTA masih pegang statusnya masih kader PAN atau gimana? KTA saya kan tidak pernah cabut. Satu. Yang kedua, saya nggak tahu kapan pecatnya, nggak pernah ada suratnya. Yang ketiga, kalau pernah PAW, saya nggak pernah merasa di PAW. Iya. Yang keempat, saya juga tidak pernah merasa dipertahankan. Ya. Kan gitu kan. Kalau ada tiba-tiba berita muncul, Dempo dipecat, Dempo di cabut KTA-nya. Suratnya?
nggak pernah tahu, nggak pernah terima kan. Dempo di PAW, saya diam aja kan, silakan, itu hak mereka kan. Iya. Tiba-tiba misalnya ketuanya membantah, nggak ada pecat, ya itu juga hak mereka, silakan kan. Berarti di dalam itu belum kompak-kompak nih soal itu kan. Ya artinya statusnya hari ini masih sebagai berarti seorang mereka kader itu PAN. galau. Sedang galau. Ya, Ya ada yang- makanya tadi yang seperti apa pertanyaan saya tadi yang belum dijawab tadi, apakah menurut Bung Dempo PAN sedang sakit? hampir semua partai sakit hari ini. Semua partai. Semua partai sakit. Cuma karena Anda kader PAN merasa PAN ini perlu disembuhkan. Kami maju independen ini salah satunya adalah bagaimana nanti agar partai ini mengintrospeksi diri. Oh. Secara kepemimpinannya atau orang-orangnya? Bahkan sistemnya. Sistemnya. Bahkan sistemnya. Sorry ya kita katakan sorry. Sorry ya. Aduh. Kalau kita bisa katakan ini versi Dempo sebagai aktivis ya. Aktivis. Oke. Partai mana sih yang hari ini demokrasi? Tidak ada. Kita menggaungkan otonomi daerah. Partai mana yang otonom? Tidak ada. Tidak ada. Contoh nih, Tetap ke DPP. calon gubernur Bengkulu, apakah ada partai itu pengurus Bengkulu untuk kan? Enggak, DPP semua. Tahu nggak ketua umum Jakarta dengan orang Bengkulu soal gubernurnya? Nggak tahu. Kalau mereka tahu pasti langsung Dempo, nggak mungkin langsung lain. Kan gitu kan? Karena mereka nggak tahu kan gitu kan? Iya. Bahkan banyak partai hari ini yang dia ketua partai belum keluar rekomnya kan? Malah seperti terkesan tidak dikasih kesempatan. Iya. Oke. Tiba-tiba per 2 minggu ganti ketua gitu kan? Di mana kata demokrasinya? Tadi Anda bilang Anda masih punya kartu PAN dan belum Ya, juga menerima kalau misalnya dipecat. Tapi nggak tahu ya DP mereka ya? Hah? Tapi nggak tahu kan? Mereka akui atau nggak KTA itu kan? Nah, tapi kan yang jelas secara administrasi Pakai cek sampai apa ya, hari Bang? ini, sampai hari ini secara administrasi statusnya masih kader PAN. Kenapa? Iya. Kalau memang ada pemecatan, Iya. artinya kan kelanjutannya kan ada PAW. Iya. Hari ini kan itu belum ada tanda-tanda kan. Memang dulu pernah ada surat dari DPW PAN itu ke DPR. Meminta pimpinan DPR memberhentikan Dempo dari ketua Komisi 1. Oh, pernah ada surat? Pernah. Oh, tapi tahun 2022. Sebagai pemberhentian ketua komisi atau? Ketua komisi. Bukan PAW? Bukan PAW. Makanya kan ya. lucu, mana ada hak partai menentukan ketua komisi? Ya. Oh. AKD Komisi itu kan dipilih oleh anggota. ya AKD itu kan ini apa namanya? Ya saya nggak tahu juga apa salahnya sebenarnya kan. Ya. Saya cuma 2 kursi bisa memperoleh ketua komisi full 5 tahun ya. Ya, Kayaknya cuma Dempo full 5 tahun untuk ketua komisi. Ya. sampai hari ini dan Sampai hari ini. menjelang habis masa jabatan. Mungkin kan orang berpandangannya gini, kok. Saya sempat dengar-dengar juga nih. Kalau Dempo maju ke pemilihan gubernur walaupun lewat bukan partai lain gitu ya, tapi lewat independen, kenapa Dempo tidak mengundurkan diri saja dari PAN? Kalau kita mengundurkan diri kan si orang panas langsung mengundurkan diri, kami tidak lagi ngerti gaut nih kan. Cuman kita mandir kan. Ya, orang kan biasanya kan itulah apa? Kalau dia udah nggak suka pada ini kan kemarin tuh ada yang juga sempat jadi pembicaraan kan yang Golkar ya, petinggi Golkar kan? Ada petinggi Golkar yang mengundurkan diri karena Iya. mungkin orang mana tuh? ya orang mana? Ya. Nah, kenapa Dempo nggak melakukan itu juga? Iya kan ini bang, misal saya ngomong saya mengundurkan diri, kalau kayak tebu partai itu serasu orang akan mengaku Yuda, kalau kadang kan macam mana? Iya kan? Iya. Yang penting kita fokus dengan perjuangan kita saja kan? Itu. Tapi masih cinta sama PAN? Saya cinta dengan semua partai. Hah? Cinta dengan semua partai. Karena partai itu adalah bagian dari pilar demokrasi. Oke. Dan partai itulah yang membesarkan, termasuk salah satu yang merupakan membesarkan nama Dempo Iya. XR. Masih. Enggak tahu ya partai yang besarkan Dempo atau Dempo yang besarkan partai ya. Anda Sistem mesti diperbaiki. sistem Undang-undang parpol mesti diperbaiki. Contoh misalnya, kita membuat undang-undang bahwa kepala daerah presiden maksimal 2 periode. ya. Tapi kok nggak ada undang-undang mengatur ketua umum maksimal 2 periode? Ya. Lama-lama kan jadi kerajaan parpol tuh kan? Ya. Kan begitu. Mestinya undang-undang parpol pun dirubah. Ketua umum pusat itu, ketua DPW provinsi, ketua kabupaten itu maksimal juga 2 periode.
agar ada regenerasi, dipaksakan ada regenerasi. Ya. Jangan sampai ketua umum tuh 3-4 periode, ketua DPW 3-4 periode. Lalu di mana namanya demokrasi, regenerasi itu tidak ada, di mana pengkaderan tidak ada. Kalau dibilang tadi bisa jadi kerajaan sampai hari Iya. ini memang, atau dari dulu yang sudah Itu yang saya coba protes beberapa ya. partai besar itu kan kesannya udah kayak kerajaan. Satu, soal jabatan ketua umum partai. Ya. Yang kedua, saya selalu mengusulkan bahwa anggota DPRD itu, Bang, begitupun juga RI ya, RI, provinsi, kabupaten itu mesti diatur undang-undangnya maksimal jabatan 2 periode per tingkatan. Ya. Misalnya Bang Wandani DPRD kota, maksimal 2 periode. Kalau dia memang hebat, naik kelas dong provinsi. Provinsi. Hebat lagi naik kelas. Ya. Jangan dibiarkan Kalau lama-lama. DPRD, jadi- Karena itu akan menjadi zona nyaman orang untuk korup. Oh. Satu. Yang kedua, tidak ada regenerasi. Sehingga seolah-olah tidak percaya dengan anak muda berikutnya. Ya. Itu kan ada yang jadi dewan, tidak mau berkarir. Kerja kontrak, Bang. Kerja Iya. kontrak. itu kan ada yang jadi dewan seakan-akan seumur hidup. Karena Iya. walaupun lewat proses pemenangan pemilihan pileg gitu kan. Iya. Tapi ya sampai duduk di situ 4 periode sampai Iya. ini gitu kan. Jadi sama seperti kayak kerja kontrak 5 tahunan kan. Nah ini minta maaf ya, saya bukan menyinggung teman-teman senior, bukan. Tapi saya ini sistem harus diperbaiki ya. Sistemnya. Sebenarnya kalau memang teman-teman senior tuh ya punya tanda kutip kualitas, nggak apa-apa, lanjut aja karirnya kan. Dua periode di kota, 2 periode provinsi, 2 periode Senayan. Itu nyebrang eksekutif gitu kan. Ya. Nah itu harus ditata undang-undangnya. Gubernur. Lah masa orang jadi gubernur cukup 2 periode, DPR boleh 4 periode, kan nggak adil kan? Ya. Ketua Nih, parpol juga Dewan itu tidak ada batasan. tidak ada batasan. ada batasan. Lah itu makanya ada yang udah 4 periode gitu kan. Ada yang sudah 7 DPR RI. Udah 7. Ya. 7 iya. Nah jadi begitupun dengan priorisasi pengurusan parpol. Ketua parpol tuh maksimal juga 2 periode. Maksimal. Jadi ada regenerasi. Sistem tuh karena tidak mungkin ada perubahan kalau nggak ada penataan sistem. Bang. Dari sekian banyak partai itu siapa yang mendekati ideal menurut Bang Dempo? Parpol ya. Kayaknya hari ini nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Golkar partai yang bisa? hari ini demokrasi hari ini. Golkar itu kan sering berubah itu ketuanya apa ini. Ya berubahnya itu menurutku bukan sistem ya, itu cuma karena keadaan saja. Ya. Karena keadaan yang membuat. Artinya sudah disiapkan skenario. Heeh. Kalau di HMI itu apa bahasanya tuh? Terkondisi. Ya terkondisi. Jadi Terkondisi. ketika mau kompercap, Iya. itu sudah ada kompercap terlebih dahulu. Iya. Jadi ada kompercap sebelum kompercap. Kompercap itu legal formalnya saja. Kalian sudah tahu siapa yang bakal jadi ketua, siapa yang mau jadi sekretaris. Siap. Jadi sistem ini kita tata, Bang. Oke. Tata sistem politikan, baik aturan untuk parpolnya maupun politisinya tata. Itu salah satu cara membenahi demokrasi kita agar lahir anak-anak muda baru yang punya kualitas. Itu. Jadi nanti walaupun dia kaya raya, walaupun ini dia dipaksa untuk mundur berarti kan. Kenapa? Sering begini, mohon maaf. Senior ini merasa pintar. Dia nggak percaya dengan regenerasi. Yang gitu kan? Begitu. Dia harus dipaksa. Kita harus percaya dengan regenerasi. Tuh. Karena setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orang. Ada orangnya. Oke, kita lanjut ini pertanyaan. Dan sekarang zamannya Bang Dempo. Zamannya Iya. memang jualan ininya udah pinter ya. Cara mempromosikan diri ya. Bung Dempo, seandainya Dempo terpilih nantinya ya, seandainya terpilih, apa masih tegak lurus ikut kiblat PAN? Tegak lurus kiblat PAN. Kiblat PAN kan masih Mekah kan? Masih Mekah? Iya. Oh ya benar juga. Masa kita ganti kiblat? Enggak, atau mungkin gini maksudnya. Jadi ketika jadi gubernur, ya Dempo ini kan asal muasalnya kan dari PAN. Bisa jadi nanti orang ketua politik DPW kan. atau ini Maksudnya, gitu. Apakah apa masih kita tergerak akan dengan mengikut jalur PAN gitu? sertakan peran PAN di dalam Kalau ikut membangun- sertakan PAN dalam bangun tuh pasti ya. Saya akan berkomunikasi dengan semua parpol, baik yang punya anggota DPR maupun nggak punya DPR. Kita akan bicarakan komunikasikan soal pembangunan. Oke. Ini kan soal gagasan, soal ide kan. Tapi apakah saya akan kembali berpartai itu belum tahu, Bang ya. Karena saya kan sedang menggagas nanti
untuk saya mengusulkan perubahan undang-undang pilpres untuk boleh pilpres independen kan gitu kan. Betul. Nah, kalau saya berpartai berarti nggak jadi dong ngusung undang-undang pilpres independen. Kan gitu kan. Kan ada ininya, kalau maju independen ini kalau bahasanya ini ya pengamat ya, apakah ketika yang maju independen ini menang agak diragukan dia bisa merangkul partai-partai gitu. Nah, karena pengamat bukan pelaku. Karena pengamat bukan pelaku. Nonton. Sama kayak orang main bola kan. Betul. Komentator. Ya. Salah galau pokoknya kan. Kan begitu kan. Coba suruh main lapang bola kan. Ya. Nah itu. Kalau dia pernah main, dia memberikan komentar, baru kita dengar komentarnya. Tapi kalau dia belum pernah main, nggak usah dengar komentarnya. Habisin waktu. Nanti kalau misal anggap ini nih, kalau nanti menang independen dari independen, bagaimana kan itu kan untuk penganggaran, pengawasan apa ini kan itu di DPR yang kan jalankan fungsi masing-masing. Fungsi gubernur itu di eksekutif, fungsi DPR di legislatif. Nanti kita buka terang benderang mata rakyat, biar live rapatnya. Kan lagian juga kan ada aturan yang membolehkan. Iya. Tanpa Nanti pengesahan perlu, DPR. Bang, pembahasan anggaran, pembahasan paripurna, bungkulan time live. Biar rakyat lihat. Amin. Jadi rakyat lihat. Rakyat lihat di mana poin problemnya. Betul. Nah, kan begitu. Fair kan? Ya nggak perlu takut. Jangan takut ya. Dengan ini. Jadi nah ini masih kita selesaikan yang PAN sudah cukup kayaknya ya. Udah tahu kita jawabannya apa, bahwa beliau ini semangatnya nggak hanya di PAN saja, tapi semua partai harus berbenah ya. Iya, berbenah. Harus sama-sama memperbaiki untuk kedepannya. Dan Saya yakin hari ini sebenarnya Ketua Umum Parpol Jakarta pasti membicarakan Dempo. Karena kok calon gubernur independen, mereka kenal Anda. pasti akan kenal dengan Anda yang live ini kan. Tolong ya, mulai dari ketua-ketua partai yang mana aja itu ya. Walaupun mereka tidak jujur mengakui kan. Nah, sekarang kita mulai apa? Bocoran-bocoran pilkada yang kita dapat. Kemarin kami sempat podcast ya. Ada informasi bahwa Bung Dempo ditemui oleh orang dalamnya Ordal nih. Rohidin Mersa. Benar nggak? Mau diangkat dulu? Nggak salah. Kalau mau diangkat kita cut dulu. Biarlah. Hah? Biar aja dulu. Masuk telepon maksudnya. Sabar. Sabar nanti dia. Baru dibahas kan? Baru dibahas. Benar, ada orang dalam Pak Rohidin yang nemuin Dempo. Menjelang atau kabarnya itu menjelang atau setelah PKPU ya? Saya sebetulnya kan sudah katakan memang ya di beberapa kesempatan sebelumnya, saya tuh selalu berkomunikasi dengan semua pihak. Oke. Baik dengan teman maupun partner sparring politik. Oke. Baik dengan teman manapun, partai manapun, saya komunikasi. Kenapa? Saya ingin mengajak bahwa ayo kita bertarung ini secara satria, fair. Kita kenal baik, yuk kita tarung gitu kan. Nah gitu. Ada memang yang berkomunikasi seperti itu. Bahkan ada beberapa pihak yang menawarkan misalnya berkoalisi dalam gerakan. Ya, bagi saya itu sah-sah saja. Bahkan bukan cuma ada yang menawarkan koalisi, bahkan ada juga ada yang mengancam gitu kan. Berarti bukan yang baik-baiknya aja ya? Ada yang mulutnya mulut. Ada. Premanisme pun sudah berjalan. Sudah berjalan. Ini, waduh, itu bakal ketemu Sudah kita berjalan itu nanti. premanisme, tapi intimidasi sudah berjalan. Iya. Jadi saya ini Lenteng udah pernah didatangi. mumpung saya tampil sini, saya sampaikan ke rakyat Bengkulu kan. Perjuangan kita ini sedang tidak baik-baik saja sebenarnya. Jadi para pendukung tetap harus semangat, menjaga energi dan jangan khawatir. Walaupun ada yang mengintimidasi, ada yang mengancam, ada yang macam-macam lah, memfitnah dan lain-lain. Bahkan ada tim saya itu ditemui oleh pihak lawan partner ya. Sudahlah, kamu tuh dimanfaatkan Dempo, baik main-main Dempo tuh ada. Ada. Icak-icaknya Icaknya baik. Macam ada banyak. Gitu. Ada yang mengatakan bahwa saya disuruh orang gitu kan, untuk macam suaro gitu kan. Ada. Tapi it's okay, itu kan hak mereka bicara kan. Iya. Saya larang mereka ngomong, ya silakan. Ternyata Kan biasa. persaingan itu bukan hanya di
kandidatnya aja ya. Di tim sesnya juga udahlah nggak Ya usah pasti dikutuk. dia faktor kandidatnya kan begitu. Oh. Kan begitu. Berarti nggak gampang ya. Iya. Ketika memutuskan maju di pilgub pasti ya itu tadi anggapan orang apalah Dempo punya apa Ya, dia. malah ada yang beranggapan Iya. Ini saya mau cerita Bang ya, tapi ini bukan jangan menjadi fitnah atau menjadi kebencian. Orang mengatakan, "Oh, Dempo tuh tidak bersyukur nggak nyalon gubernur. Kalau bukan karena si Anu ya, nggak akan jadi DPR kan?" ya, Ya. Saya katakan benar, salah satu faktor saya DPR karena si Anu tadi kan. Iya. Tapi harus ingat, saya buka hari ini ya, saya belum pernah buka selama ini. 2014 saya mencaleg DPRD Kota Bengkulu. Saya kalah. Oke. Saat itu saya sedang sangat akrab-akrabnya dekat-dekat dengan si Ya. Anu. ya. Tapi orang nggak nyalakan dia. Orang nyalakan Dempo juga. Makanya serius berjuang tuh kan gitu kan. 2019 saya menang, suara tertinggi. Soalnya saya menang karena si Anu. Coba, kan nggak fair kan? Nggak fair jadinya. Janganlah ngomong sih. Artinya udah gitu aja. tidak diakui soal kemampuan ketika menang kan, tapi ketika kalah kemampuan itu yang diukur. Ya. Maaf ya, tadi saya bongkar namanya siapa, bukan maksudnya merendahkan atau ini, enggak. Tapi saya memperjelas saja si Anu itu Helmi Hasan gitu kan. Kan begitu kan? Nah, Itu banyak saya diserang di medsos kan. Oh nggak bersyukur begini. Pertanyaannya ke orang-orang ini tahu masalah itu loh. Ya kan? Berarti kan ada yang ngomong-ngomongi kan? Kan gitu kan? Iya. Saya tantang dia untuk ayo ketemu terbuka, nggak berani kan? Nah gitu. Jadi ada pertanyaan yang gini. Ada yang sok preman juga, saya tantang juga berani juga. Yuk duel one by one juga nggak berani gitu kan? Dan sering. Jangan main belakang gitu kan? Mau saya sebut Ini nggak siapa sorry, premannya? sorry saya bukan kita selalu bukan loh ya. Enggak. Saya tuh terbiasa gentle. Iya. Nggak senang ayo ngomong kan. Nggak puas ayo kita tarung gitu kan. Betul. Saya kan mencoba nih bertarung satria. Saya ikuti sistem pilkada. Kenapa? Saya nggak mau bertarung kampungan di pinggir jalan. Iya. Saya mau tarung di ring. Soal Tapi berhasil bukan berarti saya tidak- takut tarung jalanan. Kan begitu. Soal berhasil yang tidak itu kan tinggal Takdir Tuhan bagaimana yang usaha, Maha Esa. kan? Tapi ini harus Tuhan. diinikan dulu ini. Kami di sini netral ya, nggak ada maksud Iya. untuk ini. Bang Helmi jangan marah ya. Kan enaknya kan podcast itu kan terang-terang aja. Saya bagaimanapun Gitu, secara kan? pribadi tetap abang saya Bang Helmi. Tetap kan? abangnya. Tetap saya akui saya pernah berkader dengan dia, saya pernah bergabung bersama. Dia sering saya masukkan, saya pun sering saya masukkan gitu kan. Iya. Dan begitu. Apalagi saya kan. Iya, bahkan mungkin mohon maaf di antara semua orang yang pernah ada sekeliling dia, cuman saya nih yang berani membantah omongan dia agar dia selamat. Untuk menyelamatkan. Iya. Iya, benar. Dan Kan semuanya orang mantap bos, keren gitu kan. Next pertanyaan. politik memang kayak gitu ya. Walaupun pernah pertemuan dekat udah kayak saudara udah apa ini, kadang-kadang politik bisa berbeda jalan gitu ya. Politik itu kan tidak ada teman sejati dan tidak ada kawan sejati, tidak ada lawan sejati. Enggak gitu bang. Kalau Dempo hari ini tidak mengajukan diri, nggak ada anak desa calon gubernur. Betul. Kapan lagi saat timingnya tuh lewat nanti. Iya. Nanti kalau 5 tahun Jadi ini lagi, saya bukan soal nggak lagi bersahabat dengan Bang Henry atau Pak Rohidin, Iya. tetap bersahabat. Tapi saya ingin mengangkat mental anak desa, bahwa Dempo yang anak desa tuh berani tampil dan insya Allah menang. ya, jangankan anak desa, anak kota aja. Biarlah. Ya. Itu yang ini aja lah. Padahal dia punya potensi. Gitu kan? Tapi tidak punya, seperti tidak dikasih ruang atau tidak ada ruang yang ini. Jadi Bung Dempo ingin mendobrak itu. Iya. Oke, maksud saya udah masuk poinnya ya. Inti beliau ini kenapa semangat Motivasi sekali anak muda. Iya. untuk maju ya. Oke, nah memang tapi tidak apalah kita tanyakan baik. Soal catut KTP. Ini saya curiga ini pertanyaannya dari orang ini nih. Bukan ya? Enggak. Kita fair ya Iya. di Bengkulen Time Podcast siapa aja boleh bertanya dan ini salah satu pertanyaannya. Gimana jawabnya Bung Dempo? Soal kemarin katanya KTP-nya banyak yang mencatut dari warga-warga padahal warga itu nggak mendukung sampai dilaporkan ke Bawaslu ya. Nah, Iya. silakan tanggapin itu. Saya sampai hari ini nggak tahu siapa yang mengatakan itu, saya nggak tahu. Oke. Warganya mana? Harusnya fair dong kan? Dia lapor ke Bawaslu buat nama dia gitu kan, jangan buat nama orang lain kan? Ya. Nggak pernah ada namanya gitu kan?
Kayak kemarin misalnya ada yang mengadukan ke Bawaslu provinsi, kami dipanggil di Bawaslu mana, kami datang, yang ngadu nggak jadi gitu kan? Ya, Lah, ya. cuman mana coba? Oh. Ya, susahnya juga. Kan kita kan mau Dia udah ngasih sukarela nih. Mm-mm. Ngasih KTP-nya sukarela. Kan saya pengen buktikan ini nih orang benar-benar dicatat KTP-nya atau klaim-klaim saja atau diintimidasi orang kan banyak faktor kan. Oke. Mungkin dia mendukung Dempo tapi diintimidasi. Kau cecak yang jatuh bisa jadi kan? Kau sekepok bisa jadi kan? Oh. Atau awas nyawa kawin gitu bisa jadi kan? Maka saya pengen jelas siapa orangnya kan. Tapi awal-awal soal isu viral masalah pencatatan KTP itu, saya juga pernah dengar dari beberapa daerah itu informasi kan beberapa yang merasa dicatut itu asalnya dari kader. Bahkan ada yang caleg terpilih dari kader PAN yang katanya juga ikut dicatut. Ya harusnya dia ngomong dong gitu kan. Buat mana namanya kan? Tapi memang sampai hari ini belum ada yang misalnya secara terang-terangan bahwa saya ini caleg PAN terpilih, nama saya dicatut oleh Dempo Exlek dan saya secara resmi sudah melaporkan secara pidana misalnya, Iya. kan. Tak perlu disebut kabupaten yang mana kan. Tapi kan tidak ada kan bang? Oke, mungkin Justru yang bahaya ini bang, oke. partai mencatut dukungan rakyat. Partai mencatut dukungan rakyat. Maksudnya mana? Perjelas lagi gitu. Ada tidak undang-undang menjelaskan bahwa liniernya suara orang memilih caleg dengan mendukung cagup? Tidak ada undang-undang itu. Kenapa kursi yang dipakai? Kenapa kursi itu dipakai? Itu kan belum tentu dukung dia, dukung calon DPR-nya. Jadi kembali ke soal aturan tadi. Ketika misalnya Bang Wanda nih milih Bang Ben sebagai caleg, menang. Apakah otomatis Bang Wanda nih mengamanatkan bahwa kursi Bang Ben ini boleh ngusung si A? Kan nggak ada aturan undangnya. Hanya tertulis di dalam undang-undang itu bahwa maju dengan syarat minimal sekian kursi. Kursinya bang ya, dukungannya belum tentu kan? Betul. Saya agak ini tadi terpikir beliau ini ngomong Bang Wanda ini Bang Ben. Kita ini lebih tua dari. Tapi dia yang nyalon gubernur. Nah ini. Nah ini saya tuh bang mesti jadi kajian kawan-kawan hukum. Betul. Revisi itu undang-undang itu. Dibuat tambahan kalimatnya bahwa linier. Orang yang memilih caleg itu nanti akan maka dukungannya akan otomatis menjadi dukungan syarat pilkada dan syarat capres kan gitu kan? Ya kan nggak ada. Itu yang bahaya sebenarnya. Ya tapi kan berkaitan dalam artian gini, ketika mau pilkada syaratnya itu kan dukungan. Ya kursi. Kan? Tapi kan nggak dijelaskan bahwa yang milih itu otomatis dukung kan? Nah, tapi secara logisnya itu kan kursi ini kan milik partai. Iya. Ya kan Sekarang yang mengorbitkan pemilik kursi ini kan juga partai. Iya. Makanya diasumsikan terbalik itu. Nah, jadi kalau ketika ada warga yang kemarin milih Bang Wanda sebagai caleg, sekarang memberikan KTP-nya ke Dempo nyalon gubernur, jangan marah dong. Ya. Iya kan? Betul. karena memang tidak ada aturan yang mengikat, cuman kan secara logis ya. Dan nggak ada undang-undang mengatakan bahwa KTP anggota DPR nggak boleh gunakan, nggak ada. Ada. Anggota DPR udah KTP digunakan boleh. Betul. Ini Bung Dempo. Boleh nggak KTP Pak Aroedin pakai Bung Dempo? Boleh. Boleh lah. Gitu ya. Kita udah tadi sejarah hidup beliau, ya, sejarah organisasi, sejarah politik, di partai seperti apa, pertanyaan partai. Nah, kini fokus ke beliau. Ini ada pertanyaan nih, modal untuk merayu rakyat. Dempo nih, apa yang bisa dia tawarkan kalau nak jadi gubernur? Terus siapa calon gubernur yang peduli dengan PS Bengkulu? Tanyakan seberapa peduli Dempo dengan olahraga. Kalau terpilih sanggup tak benahi jalan seprovinsi Bengkulu? Silakan tuh. Oke. Rayulah masyarakat. Pertama soal olahraga, banyak olahraga. Oke. Saya ketua komisi 4 kemarin.
mitranya Dispora. Saya adalah orang yang paling menentang bahwa ada atlet beli dari luar. Apa kata Pemprov? Nanti kita nggak menang, biarlah nggak menang, tapi binalah kader-kader olahraga murni Bengkulu agar punya mental juara. Ikutkan lomba terus, agar terbangun mental juara. Untuk apa kita bangga membawa emas, tapi kita bayar atlet luar? Bukan naturalisasi itu kan? Iya. Yang kedua bang, saya sering diminta oleh beberapa cabang jadi ketua cabur. Saya nggak mau. Bukan saya nggak peduli, karena itu bukan passion saya. Bahkan saya menghimbau sebenarnya teman-teman cabur berhentilah nawari ketua cabur itu ke politisi. Iya. Sampai hari ini masih itu. Saran saya ketua cabur tuh ambillah dari orang-orang alumni atlet Yang memang karena memiliki paham kapasitas. dunianya. Kami butuh akses. Akses tuh nggak mesti jadi ketua. Karena ini memang ada undang-undang olahraga, ada undang-undang olahraga. Faktanya hari ini hampir semua cabur tuh ketuanya orang parpol atau anggota dewan kan. Dewan. Yang mereka nggak tahu rasanya cedera itu seperti apa. Yang punya harus jabatan. berlari lebih kencang itu Bisa. kayak gimana. Pernah nggak dia juga. tarung sparring? Ya, ngerasakan Ya, misalnya cuma karena anggota dewan atau pejabat aja kan ada juga yang dari TNI, Polri, Iya. itu kan beberapa cabang. Jadi ayo itu kembalikan bahwa undang-undang itu mungkin di ADRT mereka ya. ya. Ketua cabur tuh adalah atlet. Ya harusnya memiliki kapasitas dan kemampuan dalam bidang itu. Begitu bang. Jadi bukan saya, itulah bentuk saya peduli. Idealnya. Dan kami sedang merancangkan kan perda olahraga kan, perda olahraga. Kemudian saya yang mengotot untuk evaluasi anggaran, KONI dan lain-lain. Bukan saya tidak perlu di anggaran, tapi biar sehat. Biar sehat. Biar sehat. Karena tuh ladang pembajakan anggaran. Salah satu. Biar sehat. Kemudian Bang Ken adalah orang yang pernah mempelopori lu Ya. bola Bengkulu. Ya. Dulu kalau nggak salah saya tuh zaman Bang Ken itu Iya. nonton PS Bengkulu tuh ada yang gratis itu ya. Iya. Iya kan? Dan itu komitmen kita akan benahi nanti dan insya Allah akan banyak atlet-atlet Bengkulu menjadi atlet nasional nantinya. Gitu. Contoh bang ya. Saya salah satu orang yang memberikan masukan dan menulis buku tentang silat Pak Kutulai dan terbit bukunya terbit. Kenapa? Silat ini kan budaya dan bela diri asli kita Indonesia dan Bengkulu. Itu harus dibudayakan kembali. Dia seni, dia budaya, dia bela diri, dia olahraga. Itu silat. Itu kan udah masuk ini kan sering Indonesia dapat emas dari Ya. silat apa ini. Termasuk yang Salah Papua satu itu cabur. ini. Segi dihapuskan silat. Karena selalu menang Indonesia. Ya. Nah, ini harus kita lawan. Kita lawan. Justru menurut saya nanti harus kita hapuskan itu taekwondo harus dihapuskan Indonesia. Itu kan budaya luar negeri. Oh, iya. Iya. Begitu. Cabur asal luar ya. Iya. Enggak tahu soal silat kan, Bung Depo tahu soal silat. Kenapa silat itu dilarang di mana tuh? Kalau di WebC. WW apa? WebC. WebC. Apa deh ini? Jadi kan pertarungan kebudayaan. Pertarungan ideologi budaya. Karena orang luar sering mengampanyekan silat itu dengan mistik, padahal tidak kan. Silat itu ada unsur seni, ada unsur budaya, ada unsur olahraga, ada unsur bela diri. Bela diri. Kita mau pakai yang mana? Unsur seni ada, unsur budaya ada, bela diri memang bela diri, olahraga yes. Kita mau unsur yang mana? Apa dilarang itu karena memang unsur mistisnya apa? Ya itu kan yang kampanyekannya. Oh, kan, yang begitu dikampanyekan kan. seperti itu. Sehingga orang lebih menggaungkan. Mungkin bukan budaya barat kali. Iya, ini kan soal. Itu salah satu misi besar yang menjadi gubernur. Ada misi di situ. Iya, agar nanti orang Eropa dan Timur Tengah itu belajar budaya ke Bengkulu. Orang Eropa udah tahu kodam belum? Bang Ben tahu apa kodam? Enggak tahu. Kodam itu Bang Ben menurut TikTok komunitas Dempo anak milenial. Kodam. Jadi memang sengaja ditrenkan lu TikTok dulu kan untuk mengampanyekan pilgub ini kan. Cekoda kodam. Apa maksudnya tuh? Teman-teman milenial yang hari nonton itu harus nanti akan gabung ke komunitas Dempo anak milenial. Oke, kita coba tes satu ya, Dempo ya. Buat Dempo. Namanya, tulis namanya siapa ini? Namanya
Nur Hasan. Apa kodamnya ini? Bang Nur Hasan ini sahabat saya yang dari Urai nih. Oh itu Iya, ya. dia ini yang sering membela petani yang digusur lahannya, dirampas oleh perusahaan-perusahaan. Kodamnya apa? Kodamnya apa? Ini keadaannya kalian kodam lawan kayaknya nih. Nanti Bang Nur Hasan kita minta Bang Ben undang di podcast live soal perjuangan rakyat Bumi Utara menentang tirani pada perusahaan-perusahaan. Wah, boleh tuh. Iya. Bagus tuh. Aman. Oke. Insyaallah bisa dapat Udah, sumber. oh ini udah. Nah, untuk tadi belum. PS Bengkulu ini cak mana nyelamatkannya? Bukan diselamatkan Bang ya, disehatkan. Disehatkan. Selamat kan dia memang selamat hari ini kan? Iya. Enggak masuk penjara ya kan? Oke. Tapi disempurnakan, disehatkan. Caranya adalah sistem yang fair. Jadi mengurus olahraga itu jangan seperti ngurus perusahaan. Ya uruslah selayaknya ngurus olahraga. Manajemennya jangan manajemen perusahaan, tapi manajemen ya manajemen olahraga, manajemen prestasi. Indikatornya tuh prestasi. Kan gitu. Atlet dibina itu bukan cuma soal uang ya, tapi soal kesempatan mereka untuk berkarir dan berprestasi. Kan begitu. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pasti bisa, cuma secara rumusan, secara logika itu pasti bisa. Pasti bisa. Karena Bungkul sudah punya pengalaman melahirkan atlet Banyak. nasional. Ya. Kan begitu. Sekarang karena gini loh, euforia sepak bola itu kan nggak hanya Indonesia tapi mendunia. Jadi kalau kayak Sekarang pertanyaan saya Bang, ada nggak di Bungkul lapangan bola? Di kota Bungkul nggak ada. Stadion Itu pun harus bayar mainnya kan? Cuma orang latihan ya Bang. mau latihannya. Cuma orang latihan harus bayar. Stadion kan? Bagaimana dapat lahir atlet hebat nggak punya tempat latihan? Ya. Sama kayak ini sorry ya, saya bercanda ya. Teman-teman tentara latihan di Cijantung, perang Dewa Memena. Kan beda lahan latihan kan gitu kan. Ya. Dan juga Beda alam kan. sekarang juga kan udah mulai muncul Latihan bola Bang di mini court. Apa? lapangan mini itu ya. Mini soccer. Tanding di lapangan utuh. Ya beda lah, beda ukuran lah. Ya. Iya, mini. Namanya juga Nggak, soalnya gini kan nggak, saya sering baca lihat nonton juga autobiografi pemain-pemain hebat dunia itu kan. Ternyata mereka itu ya latihannya di lapangan kecil, di jalan-jalan yang yang itu nggak bayar karena mereka nggak mampu bayar. Gitu loh. Nah sekarang nggak nih, tadi saya bilang kalau di Jawa di daerah lain itu udah mau hari Sabtu atau hari Minggu rame-rame mau kemana ke stadion. Nonton PS ini PS itu pada ini. Aura waktu saya kecil saya nggak betul karena dulu saya penggemarnya maaf ya sepak bolanya, kalau politiknya beda nih. Saya fansnya Daddy Black karena saya sering nonton dia itu bintangnya PS Bengkulu tahun 90-an. Ya kan? Saya itu sampai rela waktu kecil itu Om ngentol Om mau masuk stadion itu. Om ngentol Om, dianggap kita nih anaknya, diajak nonton ke dalam gitu loh. Karena kita nggak punya uang untuk bayar tiket gitu kan. Nah, euforia seperti itu kan sekarang nggak ada lagi. ada lagi. Gitu loh. Dulu Bang kita pulang sekolah pasti main bola. Ya betul. Sekarang pulang sekolah nongkrong. Kenapa? Karena budayanya nggak dibiasakan lagi. Nggak dibiasakan lagi. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah sistem membentuk budaya dibuat. Sistem yang harus dibangun. Sistem harus dibangun. Mampu itu untuk membangun. Pasti mampu kalau mau. PS Bengkulu. Pasti mampu. Pasti mampu. Boleh konkret Sistem dibangun, dirutinkan pertandingan sehingga lahirlah orang-orang berbakat. Kan begini Bang, melihat orang tuh punya bakat caranya apa? Diuji kan? Dengan apa? Dengan pertandingan. Pertandingan antar sekolah, pertandingan antar desa, pertandingan antar kecamatan, pertandingan antar kabupaten, antar klub. Itu dibuat oleh siapa? Pemerintah yang buat. Kalau pemerintah nggak punya uang, ngomong terus terang dong nggak punya uang kan? Kalau Bung Dempo jadi gubernur, berapa yang disiapkan, anggaran kah atau apakah untuk PS Bengkulu? Berapa PS Bengkulu butuhnya? Wah. Oke itu. Konkret. Lah ngomong sekian Udah terjawab ya kan? Lah ngomong sekian tak kurang ya kan? Jadi bukan berapa pemerintah siap, tapi Berapa butuhnya? berapa butuhnya. Tugas pemerintah cari solusinya. betul. Gitu kan? Oke. Misalnya Jalan- gini Bang, jalan- misalnya jalan gini, jadi. butuh 10 miliar. Oh, APBD cuma mampu 5. Gubernur
putar otak dong, cari tambahan 5 lagi. Apakah kementerian? Apa kementerian, apa perusahaan, CSR. donatur. Jangan nyerah padonyo. Inilah kita sadonyo. Itu tuh cemen namanya tuh. Gitu kan. Jalan ya? Jalan. Enggak. Jalan. Saya sudah 600 desa lebih keliling. Saya hafal nama jembatan yang hancur. Saya hafal nama jalan yang rusak. Nanti saya akan sampaikan di debat nanti. Oh, itu masuk materi debat. Dan saya sudah hitung berapa anggaran dibutuhkan. Oke. Saya nggak sampaikan sekarang bang, nanti bocor bang. Jadi tidak boleh sekarang. Nah, saya keliling itu, saya bikin form ke semua rakyat-rakyat. Silakan isi apa saran Anda tentang Dempo Esler. Apa program yang Anda usulkan ketika dia menjadi gubernur di desa Anda. Bahkan ada nama jembatan itu jembatan Macan Berayun, ada, keren kan? Nama jembatan Macan Berayun. Rusak itu jembatannya. Hancur. Itu kan. Hancur. Kalau dari data saya ke lapangan, hampir 61 rakyat tuh nggak terlalu butuh jalan raya. Kenapa? Mereka belum punya mobil mewah. Mereka ke jalan raya paling sekali. Tapi yang dibutuhkanlah akses ekonomi, jalan usaha tani, jalan produksi, jalan penghubung antar desa, jembatan penghubung antar desa, antar kebun, antar kecamatan. Itu mungkin setiap tahun pertama kita bangun. Tahun kedua baru jalan lintas. Jadi nggak hanya jalan, jembatan pun dibangun. Kami diskusikan bagaimana kalau bikin swadaya, nanti pemerintah bantu koralnya, mau nggak gotong royong? Mau. Ya masyarakat. Ini bicara oleh pensi anggaran ya. Ya. Bagaimana hitungan kalau beton, kalau hot mix? Saya diskusikan dengan rakyat tuh. Bahkan mereka paham, rakyat tuh. Maka paham, kata rakyat po, sini nih Pak Dempo, jangan hot mix nanti apa raba beton aja, kenapa? Bisa gunakan batu kali sini lah, lebih hemat gitu kan. Warga bisa gotong royong. Kalau hot mix itu kontrak besar kalau. Itu ya. Karena itulah salah satu akses untuk melancarkan hasil bumi. Iya. Dia ke kebun. Mereka saya ada jalan kaki bang, jalan kaki ada satu jalan di daerah Payang itu 9 kilo jalan tanah. Mereka gotong royong mereka cangkuli, gotong royong mereka sewa alat berat untuk bikin jalan. Segala udah kita tanyakan, kira-kira apa? Bahkan saya hafal berapa jumlah desa terpelosok di Bengkulu. 170 desa yang terpelosok. Banyak betul. Desa blank spot 81 desa. Nah itu. KT sinyal situ. Kalau KT sinyal pasti KTWP dapat nonton live ini kan? Iya. Mungkin Nyari sinyal dulu ke gunung apa ini, naik pohon ya kan? Bang, saya tanya nih. Saya yakin ini, mohon maaf ini. Lawan taruh saya nggak tahu loh di mana towernya sinyal Enggano. Saya tahu. Tiang towernya itu di Gunung Dempo, bukan di Enggano. ya. Iya. Ini sinyal. Relay sinyal tower Enggano itu bukan Gunung Dempo, bukan di Polbai, tapi di Gunung Dempo. Dia semacam jalur frekuensi, lintasan-lintasan. Ya. Jadi kita paham. Kalau kita ke lapangan, nggak cuman live joget-joget, gitu bang. Nah mungkin ini yang terakhir lah ya. Sudah kita bahas kalau soal Tadi modal merayu ya? Ya. Oh, Itu terakhir lah, nanti. modal merayu itu kan sesuai permintaan netizen tadi kan, tanya segala macam. Nah, Iya. sekarang kan mungkin masyarakat juga sudah sempat membaca, mendengar soal hasil verifikasi faktual pertama. Ya. Kalau Itu tidak yang salah itu 90% TMS atau Dempo dan Bangken diwajibkan memenuhi kekurangan itu 131.000 sekian. Banyak ya? Nah, artinya ini secara kasat mata mungkin simpatisan pendukung pun mungkin kepikiran sanggup lolos tidak ini. mampu dah. Kecil kemungkinan ini bisa lolos kan, mungkin seperti itu kan. Nah dari Dempo dengan tim sendiri itu hari ini seperti apa? Karena kan sudah selesai nih masa perbaikan. Tadi malam. Ya. Pertama saya perlu tegaskan ke publik ya, jangan sampai teman-teman media, TV, koran online itu terjebak oleh propaganda orang yang ingin menggagalkan independen. Tidak ada dalam undang-undang kata-kata TMS, tidak ada.
Yang ada apa? BMS. belum Memenuhi syarat. Kenapa? Masih ada Iya, perbaikan. karena ada perbaikan. Bunyinya Jadi BMS. hati-hati teman-teman media online, TV, koran membuat berita itu. Jadi belum disebut TMS ya. Belum. Kalau Tapi sudah belum penetapan memenuhi KPU nanti syarat. baru dia MS. Kalau sudah verifikasi selesai, perbaikan selesai baru disebut TMS ya. Perbaikan lancar kemarin. Alhamdulillah lancar. Tadi malam kita masukkan dukungan kurang lebih 250.000 250.000 KTP. dukungan. Jadi tinggal 100.000 itu. jadi tinggal menunggu hasil ya. Verifikasi. Hasil verify. Strateginya memang yang awal disodorin itu yang biarlah yang tidak banyak memenuhi syarat. Karena memang yang memenuhi syarat baru ditimpa. Karena begini juga Bang. lu. Memang tugas dalam undang-undang salah satu tugas KPU itu adalah sosialisasi pemilu. Oke. Itu undang-undang ya. Ya. Artinya dia memang bertugas mensosialisasikan calon-calon kan. Termasuk Dempo ini pada dia sosialisasikan ke rakyat. Ya. Bahwa ada calon independen namanya Dempo. Itu salah satu tugas penyelenggara pemilu untuk menyampaikan ke rakyat. Nah, mudah-mudahan hari ini tuh sudah disampaikan semua ke rakyat Bengkulu. Ya. Jadi untuk perbaikan ada 250.000 yang dukungan. dibutuhkan cuma 149,8. 49,8. 90.000 lah ya bulatnya. Ya. Jadi dalam undang-undang pemilu itu Bang, di tugas salah satu fungsi tugas KPU itu adalah mensosialisasikan pilkada. Pilkada. Artinya kan juga menyampaikan siapapun pesertanya. Nah, hari ini berarti teman-teman KPU memang punya tugas dari negara itu menyampaikan ke semua rakyat Bengkulu bahwa ada calon gubernur independen namanya Dempo Bangken. Itu harus sampai. Kalau nggak sampai nggak berhasil sosialisasinya. Selama ini merasa tersosialisasikan atau tidak? Sosialisasikan. Tersosialisasikan. Iya. Nyari aman jawabannya. Iya. Iya. Orang banyak misal begini. Orang tahu nama Dempo tapi nggak tahu yang mana orangnya. Sekarang tahu, oh ini Dempo nih orangnya kan. Itu. Oke. Tadi soal politik, soal ininya sudah semua. Nah, pertanyaan selanjutnya ini dari saya nih. Kalau seandainya Dempo Exler berhasil lolos nih maju. Bukan seandainya Bang, ketika Bukan, lolos. ketika lolos. Dempo Exler lolos di pemilihan gubernur. Iya. Dan ternyata kalah. Mau jadi apa habis itu? Mau jadi apa? Kan belum tahu dia, kan belum kalah. Oh, jadi melewati. Sekarang kita dulu ini. membahas bagaimana membangun Bengkulu di saat menang. Ya. Tapi seandainya nih kan, kalau seandainya Saya tidak mau menyampaikan ke publik seandainya Bang. Kita optimis. Menang. optimis menang. Iya. Maksudnya kalau yang menang kan tadi udah tahu nih mau Iya. ngapain aja. Mm-mm. Nah, kalau Energi rakyat mesti dijaga. Oh, Bahwa gitu. kita yakin kita menang. Oh, dikunci langsung saya. Karena hari ini banyak saudara saya di lapangan, teman-teman sahabat, teman-teman mahasiswa, masyarakat, NGO tuh mereka sudah berkorban, korban waktu, korban pikiran, bahkan korban biaya. Dia tidak mau mendengar kalimat negatif. Yang itu kalimat positif. Positif ya. Gitu. Berarti Tidak ada dulu Bung Karno mengatakan kalau gagal proklamasi, nggak ada. enggak ada. Oke. Berarti Optimis. optimisnya tinggi ya. Yakin. Siap menjadi lawan. Nak lolos atau tidak, nak pemilihan menang atau tidak, yang penting menang. Menang dulu. Menang dulu. Siap menjadi kuda hitam. Iya. Udah hampir 1,5 jam, ya kan? Cuma dua pilihan Bang. Kita menang atau kita terpilih. Itu bukan pilihan itu. Saya izin Bang nyampaikan ke para pendukung hari itu ini. saya. Silakan sampaikan kesimpulan sekalian. Simpel dong ya. Enggak, untuk apa pendukung, Iya. pesan-pesan atau ini Saya akan kembali ke lapangan mulai hari ini. Teman-teman silakan tunggu di kampung masing-masing. Saya akan kembali keliling start hari ini. Ini udah seminggu saya off ke lapangan karena mengawal perbaikan dukungan kemarin. Saya akan kembali ke lapangan, silakan tunggu di lapangan. Ketika melihat ada intimidasi, melihat ada fitnah, jangan dihiraukan. Ketika ada penzoliman, jangan dihiraukan. Kita fokus pada energi positif perjuangan kita. Jaga dukung kita, sampaikan ke rakyat. Insya Allah Dempo Bangken dengan ridho Tuhan kita lolos verifikasi faktual dan nanti tetapkan jadi calon gubernur Bengkulu, dan insya Allah kita sama-sama membangun koalisi rakyat untuk menangkan pertarungan ini. Begitu Bang. siap. Ya. Saya mau dalam hati tadi bilang aminnya ya. Cuma kalau saya bilang amin di sini nanti dikirain saya nggak netral lagi. Iya. Dan juga, Saya yakin Bang, saya yakin insya Allah
para senior di Bengkulu ya, tokoh-tokoh pasti menginginkan ada sejarah baru Bengkulu. Apa itu? Ada calon gubernur independen. Satu. Yang kedua, ada anak desa maju gubernur. Dan ini pasti akan tertanam dalam hati sanubari seluruh penyelenggara KPU, Bawaslu, dari mulai provinsi sampai ke tingkat desa. Gitu Bang. Ada lagi yang mau disampaikan kesimpulan dari apa yang kita Terakhir, selamat kepada Bengkulu Time yang sudah launching podcastnya. Terima kasih juga atas dukungan. Saya insya Allah saran dari Bung Dempo. ini Bang, insya Allah ini menjadi contoh. Ya. Contoh anak muda, daripada anak muda ngupek di lorong-lorong, mending podcast. Mending ngupeknya di sini. Nah, jadi ngupek ini gitu ya. ini ngupek yang gentle, ngupek yang bermanfaat, jadi contoh orang dan dapat duit. Dapat duit. Iya, Amin. gitu Amin, kan. amin, amin. Itu. Dan siapa tahu dengan podcast ini kan tokoh-tokoh nasional menonton Menonton di sini. sehingga mereka terbuka hati untuk membangun Bengkulu. Betul. Jelas gitu. kita juga nanti tokoh-tokoh nasional maupun tokoh internasional kalau ke Bengkulu belum datang ke Bengkulu kalau belum podcast sama Iya. Bengkulu. Saya menunggu pidatonya Jokowi. Ini kan mau launching IKN kan? Ya. Tanggal 16 Agustus saya berharap dia pidato akan ada penerbangan Bengkulu IKN. Bengkulu IKN. Oh langsung. Gitu. So. Iya. Itu nak diperjuangkan. Iya. Caca. Oke. Mungkin itu dulu ya. Jangan kapok nanti. Siap. Pasti kami undang lagi Bung Dempo. Siap. Lolos nanti yang kapok sini. Siap. Dan juga tadi kalau dengar-dengar ada yang pendukungnya merasa terancam atau diintimidasi atau di ini, boleh Boleh. cerita di Ah sini. iya. Nanti kita akan bawa sini ya. Siap. Gitu. Nanti kita pula lagi diancam preman. ditunggu ancaman berikutnya. Ada misalnya yang THL, cara THL-nya gitu kan. Yang diancam PAW kan. Ada juga yang diancam Ada PAW. juga. Awas ya kalau sana kau yang masing-masing Dempo di PAW. Ada. Oke Bung Dempo, selamat berjuang ya. Siap. Sehat terus. Mudah-mudahan apa yang diinginkan dan tujuannya dilancarkan. Amin. Ya kan? Maaf kami tidak bisa memberi dukungan karena kami di depan layar ini harus netral ya kan. Di balik layar enggak tahu gitu. Enggak, tetap kita netral sebagai Siap. jurnalis yang mengawal untuk Pilkada 2024. Makasih banyak Bung Dempo. Siap. Ya, tetap di Bengkulu Times podcastnya yang gaspol. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.